Pernah nggak kamu ngerasa hidup tuh berat ya? Sampai kamu duduk sendiri, terus bilang pelan dalam hati, "Ya Allah, aku pengen bahagia." Kalimat sederhana, tapi sebenarnya itulah jeritan paling jujur dari hati yang lama menahan banyak hal. Banyak kekecewaan, banyak kehilangan, banyak luka yang nggak sempat sembuh. Dan kalau hari ini kamu lagi ada di fase itu, tenang, kamu nggak sendirian. Kadang kita ngerasa bahagia itu jauh banget, kayak cuma jadi milik orang lain. Kita lihat orang tertawa, kita ikut seneng, tapi hati kita tetap kosong. Kita lihat orang berhasil, kita ikut bangga, tapi di dalam diri masih ada ruang yang hampa, sepi, dan sulit dijelaskan. Padahal bahagia itu bukan pergi. Dia cuma ketutupan oleh hal-hal yang selama ini kamu bawa sendirian. Capek yang numpuk, pikiran yang terus muter, kekecewaan yang belum sembuh, dan harapan-harapan yang jatuh sebelum sempat kamu genggam. Dan semua itu manusiawi. Emang berat, tapi bukan berarti kamu gagal. Allah tahu isi hatimu sampai sedetil itu. Allah tahu beban yang bahkan kamu gak bisa ceritain ke siapapun. Allah tahu letihnya kamu menahan semuanya sendiri. Tapi ada satu hal penting. Kebahagiaan itu sebenarnya gak jauh. Dia cuma menunggu arah yang tepat. Dan arah itu akan mulai kerasa ketika kamu tahu apa sebenarnya makna bahagia menurut Allah. Kadang kita lupa bahwa Allah nggak pernah menjanjikan hidup yang mulus. Kita tetap akan menangis, tetap akan diuji, dan tetap akan merasa goyah di beberapa titik. Tapi justru di situ keindahannya. Allah memang tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tapi Dia menjanjikan sesuatu yang jauh lebih dalam, ketenangan. Dan ketenangan itu jauh lebih kokoh daripada rasa bahagia singkat yang sering kita kejar. Allah berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Perhatikan baik-baik. Allah tidak bilang, hanya dengan mendapatkan semua yang kamu mau, hatimu menjadi tenang. Tidak, Allah menyebut satu kunci, mengingatnya. Artinya, bahagia yang Allah maksud bukan bahagia versi dunia yang bergantung pada kondisi, tapi bahagia yang muncul ketika hati akhirnya kembali pulang, kembali merasa dekat, kembali merasa dia cukup. Tapi kalau bahagia itu datang dari hati yang dekat dengan Allah, kenapa banyak orang merasa makin beribadah, tapi tetap gelisah? Mari kita pelan-pelan bahas di bagian berikutnya. Kamu itu berhak bahagia. Kamu berhak merasa tenang, dihargai, dan disayangi. Itu semua bukan hadiah untuk orang-orang tertentu saja. Itu fitrah setiap hati yang diciptakan Allah. Tapi jangan sampai keliru. Bahagia itu bukan tujuan akhir dalam perjalanan hidupmu. Bahagia itu bukan piala yang harus dikejar sampai habis-habisan. Bahagia itu hadiah samping dari hati yang sedang dekat dengan Allah. Ibarat seseorang yang duduk lama di bawah hangatnya matahari sore, dia nggak pernah berniat buat glowing, tapi wajahnya tetap tersentuh cahaya. Begitu juga hati. Ketika ia mendekat kepada Tuhannya, cahaya itu datang dengan sendirinya meski kamu tidak sedang mengejarnya, meski kamu tidak sedang menuntutnya. Bahagia itu bukan dicari, tapi hadir sebagai efek dari kedekatan. Kalau begitu, apa yang sebenarnya menjauhkan hati kita dari bahagia yang Allah janjikan? Di bagian berikutnya, kita bongkar pelan-pelan. Kadang hati kita remuk
karena doa terasa seperti berjalan pelan. Kita nunggu, berharap, dan terus berdoa. Tapi yang terjadi kok rasanya sama saja. Langkah terasa lambat, pintu belum terbuka, dan hal-hal yang kita inginkan masih menggantung. Saat itu, wajar banget kalau kita bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa rasanya jauh sekali?" Tapi ada satu hadis lembut yang sering kita lupa. Apa yang Allah tetapkan untuk seorang hamba, pasti lebih baik baginya. Hadis ini bukan sekedar kalimat penghibur. Ini janji. Janji bahwa penundaan bukan bentuk penolakan. Kadang Allah menahan sesuatu bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang Allah kuatkan, haluskan, atau siapkan. Allah tahu waktu yang paling tepat. Dia tahu ritme hidupmu. Dia tahu seberapa kuat kamu hari ini dan seberapa besar kebahagiaan yang bisa kamu tampung nanti. Yang kamu kira keterlambatan, bisa jadi itu adalah proses penyesuaian kapasitas hatimu. Kalau begitu, bagaimana caranya agar hati tetap kuat melewati masa penundaan ini? Bagian berikutnya bakal menjawab itu. Pernah nggak kamu merasa hidup seolah menarikmu menjauh dari sesuatu? Orang yang kamu harap ternyata bukan jodohmu. Pintu yang kamu kejar tiba-tiba menutup tanpa alasan. Kesempatan yang kamu pegang tiba-tiba lepas dari genggaman. Saat itu, hati pasti sakit. Tapi pelan-pelan kamu akan sadar, itu bukan hukuman, itu perlindungan. Terkadang Allah menjauhkanmu bukan karena kamu gak layak, tapi karena kamu terlalu berharga untuk dibiarkan tersakiti di sana. Ada bahaya yang gak kamu lihat, ada luka yang belum terjadi, dan Allah sudah menahannya sebelum menyentuhmu. Apa yang hilang darimu bisa jadi justru penyelamatmu. Kalau begitu, gimana cara kita menerima semua ini tanpa memberontak di dalam hati? Bagian selanjutnya bakal ngejawabnya. Bahagia itu bukan ketika semua masalah selesai. Bahagia itu muncul ketika kamu bilang, "Ya Allah, aku serahkan semuanya ke Engkau. Ya Allah, aku capek ngatur semuanya sendiri. Ya Allah, kalau memang bukan ini, tolong kuatkan aku untuk melepaskan." Saat hati mulai mengalah kepada Allah, di situ kebahagiaan mulai masuk perlahan. Pelan, tapi pasti. Damai, dan gak mudah hilang. Jadi, kalau hari ini kamu bilang, "Ya Allah, aku pingin bahagia," ketahuilah doa itu sudah cukup untuk membuka jalan. Karena Allah itu dekat, Allah itu maha mendengar, dan Allah itu tidak pernah mengecewakan hamba yang kembali kepadanya. Semoga video ini bisa jadi teman perjalanan hatimu. Kalau kamu pengen kita terus saling menguatkan, boleh banget klik like dan subscribe biar setiap kata-kata lembut seperti ini terus sampai ke kamu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga Allah lapangkan hatimu dan datangkan kebahagiaan yang kamu butuhkan. Amin.